Shalom Bapak Ibu, Jemaat GKI Mandat Kerajaan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mau nyapa juga Jemaat GKI yang ada di Silir Agung. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di akhir tahun pada bulan Desember pada tahun 2001 ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Raja di atas segala raja. Kita mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dia begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan begitu baik di dalam setiap hidup kami. Kalau kami melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan penyertaan-Mu begitu sempurna. Hingga pada di ujung akhir tahun ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang hebat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, layakkan kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami dapat berlayak menghampiri tata-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
Tuhan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Yang kami tahu penyertaan-Mu itu begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Di saat kami berseru, di saat kami mengangkat tangan, Engkau yang akan turun tangan menopang setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kasih-Mu itu tetap terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Yesus, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
Pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Dan Engkau selalu menjaga setiap langkah kami, Tuhan. Tak akan terjatuh. Yes, Lord. Terima kasih, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh.
percaya kuasa-Mu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan menopang setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, 2022 kami mau berjalan dengan kekuatan dan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja.
kuasamu bekerja saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, di mana pergantian tahun dari 2021 menuju 2002. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami percaya dan kami melakukan tepat seperti yang Engkau mau, berjalan di 2022 dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, berjalanlah dengan kami, karena Roh Kudus yang memimpin dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami apa yang harus kami lakukan di 2022 ini, supaya tuntunan Tuhan selalu ada dan kami belajar daripada kehidupan Yesus yang selalu melekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Hari ini kita akan masuk di tahun 2022. Kenangan baik di 2021 itu begitu banyak kenangan. Ada seseorang yang punya kenangan pahit sekali di 2021. Banyak kegagalan dia terima, kekecewaan dia alami. Dan di 2021 dia mengalami begitu banyak masalah. Tapi hari ini saya berkata kepada dia, 2022, mari song-song tahun ini dengan tahun yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kita gak mampu tanpa Tuhan untuk menyertai kita. Karena di 2021 mungkin banyak kesalahan yang kita perbuat, karena kita sudah tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Tapi di 2022 kesalahan itu diperbaiki, kita berdamai dengan Tuhan, dan kita mulai berjalan dengan Tuhan. 2022 keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Begitu banyak hal-hal yang tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita pikirkan, itu terjadi di 2022. 2022 itu orang akan mulai, saudaraku, melihat begitu banyak fenomena yang terjadi. Di anak-anak muda itu digitalisasi terjadi. Anak-anak muda sudah tidak lagi berformat kepada yang lama. Mereka langsung kepada yang baru. Dan begitu banyak media mempengaruhi hidup kita. Begitu banyak orang-orang yang tidak lagi bisa berkomunikasi dengan anaknya. Karena anaknya sudah nggak bisa lagi diajak bicara. Lebih banyak anak-anak muda berbicara dengan YouTube, berbicara dengan medsos yang lain. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan inginkan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. 2021 tidak sama dengan 2022. Harus terjadi perubahan. Kalau kita nggak berubah, maka kita akan dilindas semuanya. Semua, apakah yang menjadi tolok ukur dalam sebuah di 2022. Media itu ada banyak di dalam handphone kita. Handphone kita lebih banyak berbicara. Dia sudah mengubah segalanya. Dan hari ini tukang sayur pun, tukang abang bakso pun sudah memakai handphone. Dan kita bisa WA dan kita memesan sesuatu. Dan itu perubahan begitu cepat sekali dan kita tidak merasakannya. Arus informasi yang begitu cepat terjadi. Dan ini mudah sekali
merangsang dari kehidupan kita untuk kita berbuat jahat lebih banyak lagi. Karena di 2022 lebih banyak orang tidak takut akan Tuhan. Karena banyak orang yang sombong, banyak orang yang sudah nggak mau lagi mencari Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih banyak senang dengan media. Media tidak jahat, tapi media ini sudah dipakai oleh iblis untuk supaya anak-anak Tuhan kehilangan satu kesempatan, momentum dengan Tuhan. Nah, di 2022 orang akan mementingkan diri sendiri. Banyak peristiwa yang akan terjadi yang tidak saudara pikirkan atau saudara bayangkan terjadi. Banyak orang-orang di sekitar kita, orang yang kita cintai meninggalkan kita. Banyak anak-anak tidak lagi takut sama orang tua. Banyak anak-anak tidak lagi beribadah. Banyak kehidupan daripada anak-anak muda sudah tidak lagi membaca firman Tuhan. Dan hari ini di 2022, di penghujung 2001 ini saya ingin beritakan bahwa ini dah kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3, orang di akhir zaman lebih mementingkan diri sendiri, aku, dan aku. Dan oleh sebab itu, di 2022 akan ada banyak bencana-bencana yang terjadi. Orang akan banyak bunuh diri, ada orang banyak akan melakukan hal yang tidak sepatutnya. Dan itu terjadi di 2022, saudaraku. Dan orang sudah tidak lagi memperhatikan kehidupan kekristenannya, kerohaniannya. Dan mereka kehilangan, loss begitu banyak akan hal yang terjadi dalam kehidupannya. Mereka hanya mencari uang, mereka tidak mementingkan lagi hal yang lain. Kerohanian mereka mundur. Dan salah satu yang menyebabkan kemunduran adalah karena media sudah banyak bercerita mengenai kebohongan-kebohongan dan mereka tidak berdamai dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu renungan di 2021 ini saya angkat di Matius 17 ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus merasakan begitu dia menyembah kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, hidupnya berasa bahagia. Pertanyaan di 2021 ini, perjumpaan engkau dengan Yesus, adakah mengakibatkan kebahagiaan atau tidak? 2022 ini di ujung, berapa jam lagi kita akan melewati 2021 dan kita masuk 2022. Pertanyaan yang mendasar, kadang-kadang kekristenan kita, perjumpaan kita dengan Yesus, apakah kita membuat diri kita bahagia? Petrus bahagia sekali bertemu dengan Yesus sehingga dia kepingin mendirikan kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia dan 1 kemah untuk Yesus. Apa artinya saudaraku? Pengkultusan kepada satu individu. Makanya saudaraku, hari-hari ke depan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dikultuskan. Mereka memuja hamba Tuhan, tidak lagi memuja Yesus. Mereka tidak mencari Yesus lagi. Yesus seakan-akan itu berita yang sudah hilang. Mereka memuja kepada seseorang. Di sini ada Elia. Siapakah Elia? Orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Siapakah Musa? Musa membelah. Ini orang banyak di 2022 akan mencari mujizat-mujizat, bukan lagi mencari Yesus di mana dia bisa bertemu dengan Yesus. Tidak, mereka hanya mencari tangan Yesus. Mereka hanya mencari berkatnya Yesus. Mereka hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan dia. Karena hari-hari semakin berat dan semakin jahat. Di 2022, saya berdoa supaya saudara tidak mencari manusia. Terkutuklah orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia. Artinya begini saudaraku, manusia itu boleh saudara sanjung, boleh saudara. Tapi manusia tidak satupun yang harus saudara puja. Karena Petrus waktu dia ngomong 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau Yesus. Kelihatannya rohani saudaraku. Tapi apa yang terjadi saudara?
Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah fenomena yang Tuhan inginkan. Bagaimana suara itu menyatakan bahwa Yesus inilah anak yang kukasihinya, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini suara dari surga yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman, kalimatullah yang menjadi manusia. Dia ingin bukan dipuja, dia ingin ada interaksi antara Yesus dengan kita. 2022, carilah bagaimana Yesus itu dekat dengan saudara. Jangan pikirkan yang lain, karena yang lain itu apapun bentuknya itu bonus. Tapi waktu engkau mencari tangannya, itu bonusnya. Tapi kalau engkau mendapatkan wajahnya, engkau bertemu dengan dia, maka segala pikiran, hikmat itu diturunkan ke atas hidupmu, keluargamu. The presence of God itu terjadi dalam kehidupanmu. Obed Edom, keluarga yang biasa-biasa, begitu tabut Allah ada di rumah mereka, mereka menghormati tabut Allah. Mereka berjumpa dengan tabut Allah itu yang lambang dari the presence of God. Waktu Obed Edom dia menyanjung, menyembah akan Tuhan, di rumahnya terjadi mujizat yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di zamannya. Dan Obed Edom diberkati. Firman Tuhan bilang begitu, bukan saya yang bilang. Dan saudara melihat bahwa apa yang harus kita lakukan di 2022, Pastor? Yang pertama, murid-murid itu mendengar suara Tuhan, tidak mendengar suara manusia. Saya bisa salah dalam berbicara, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. 2022 dimulai dengan firman Tuhan. Carilah firman Tuhan. No, banyak orang tidak menghormati firman Tuhan hari ini. Dan saya berkata, 2022 carilah firman Tuhan. Firman Tuhannya diperkatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pendengaran saudara, jangan pendengaran yang akan medsos, TikTok. Bukan tidak boleh saudara, boleh sah-sah aja. Tapi pendengaran saudara lebih presisi dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan. Mari 2022 ini buat perjanjian dengan Tuhan. Saya mau cari firman Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan. Ayat yang ke-6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. 2022 banyak ketakutan yang akan terjadi. Belum saudara mendengar virus yang ini, saya nggak tahu virus apa yang akan terjadi. Saya tidak mendewakan virus, tapi hiduplah dengan bijaksana. Jangan saudara menantang Tuhan. Ya toh, aku hebat, oh virus dilawan saudaraku. Ya kalau saudara kuat, kalau saudara nggak kuat. Jadi hari-hari ini berhikmatlah dan saudara mulai lakukan ketepatan seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, ini yang menjadi pergumulan dari semua hamba Tuhan dan kami semua. Ketakutan itu melanda seluruh umat manusia. Mereka takut dengan virus, mereka nggak takut lagi dengan Tuhan. Mereka takut dengan virus, mereka tidak mau pergi gereja, mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan agama, mereka sudah jatuh dan jatuh ke bawah karena mereka sudah ketakutan. Ketakutan membuat engkau hilang pengharapan. Ketakutan itu membuat kekuatanmu kecil. Dan ketakutan itu membawa efek dalam kehidupanmu. Saya percaya, siapa yang gak takut dalam kehidupannya? Semua orang pasti takut. Tapi satu pernyataan saya, bahwa roh Allah ada yang dalam kita lebih besar. Dan dia memberi kekuatan. Parakletos itu membawa kita, mengajar kepada kita, kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kehidupan. Firman Allah itu adalah kehidupan. Kalau saudara tidak mendengar akan firman Tuhan dengan baik, maka tidak akan terjadi kehidupan dalam kehidupan saudara. Yang terjadi adalah saudara lebih banyak mendengar ketakutan. Di media sosial engkau lebih banyak mendengar ketakutan.
Dan ketakutan itu berefek dalam kehidupan kerohanianmu. Hari ini 2022 menjelang ini, buat keputusan aku gak mau takut. Aku percaya kepada firman Tuhan. Aku percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, menyembuhkan penyakitku. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aku sembuh. Be healed, penyakitku sembuh. Dan oleh sebab itu, ketakutan itu jangan menjadi prioritas dan fokus Anda. Kalau Anda fokus dengan takut, maka terjadilah sesuatu yang Anda takutkan. Banyak orang takut mati, dan terjadilah orang-orang kaya takut kehilangan uangnya, maka kehilangan uangnya. Jadi kalau engkau takut, nyarilah Tuhan. Carilah Dia, karena Tuhan yang memberi kekuatan, bukan ketakutan. Roh Allah itu Dia memberi kekuatan, bukan roh yang menakutkan. Jadi roh Allah, carilah Dia, dan mintalah kepada Dia. 2022 roh ketakutan tidak ada lagi dalam hidupmu. Bilang sama kiri kananmu atau keluargamu, jangan takut karena Allah menyertai kita. Roh Allah yang menyertai kita lebih besar daripada roh-roh yang di dunia ini. Dan saudara melihat, lalu Yesus datang kepada mereka, ayat 7, dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah. Orang yang takut itu selalu kalah. Orang yang takut itu loss, maka perlu berdiri. Orang yang mati perlu dibangkitkan, dan orang yang takut perlu berdiri. Kenapa berdiri, saudaraku? Supaya dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau dia hidup dengan masa lalunya, maka ketakutan itu berdampak dalam kehidupannya. Dan bisa orang itu akan bunuh diri. Tapi kalau orang itu takut dan dia berdiri, dan dia menghadap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Dan ketakutan itu tidak boleh menjadi prioritas saudara. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Siapa yang kau andalkan? Seringkali manusia yang kau andalkan. Seringkali manusia itu akan hilang dalam hidupmu. Dan tinggal Yesus. Yesus itu the answer, jawaban dari semua persoalan kehidupanmu. Dan Yesus ingin lakukan satu dalam hidupmu. Percayai aku. Saat engkau menghadapi, saat engkau badai menerpa dalam hidupmu, keuanganmu minus, perusahaanmu bangkrut, dan engkau tidak berdaya lagi, sesaat engkau memakai pinjaman online. Dan saya berkata begini, saat itu engkau butuh Yesus. Yesus lagi berdiri di sampingmu dan dia mengangkat kepala dan melihat engkau. Yesus memperhatikan, Yesus mengasihi engkau. Hari ini buatlah hidupmu untuk tetap dengan Yesus. Dan saudara tahu, waktu perjumpaan Yesus dengan Petrus mengubah hidup Petrus. Dia yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Petrus yang hanya melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Waktu dia diangkat oleh Tuhan. Dan dia ngomong begini, ya, ini Yesus. 2022, saya percaya bahwa Yesus ada dalam hidupmu, mengasihi engkau. Dan saudara lihat ayat yang ke-8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang itu. Ayat 9, banyak orang saudaraku, dia mencari Yesus, tapi salibnya ke atas saja, tidak kepada sesama. Maka Yesus ngomong gini, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata, Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ada sebuah ayat, mereka harus turun gunung. Ayat ini berkata mereka turun gunung dan mereka tidak ngeroh, saudara. Mereka harus kembali kepada posisinya.
Mereka harus bekerja. Mereka harus kembali kepada keluarganya. Banyak orang terlalu ngeros. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi engkau harus lihat keluargamu. Dan di keluarga itu membutuhkan Yesus. Jawaban dari semuanya di 2022, engkau harus berjalan dengan Yesus. Melekat dengan Tuhan. Sampai jantungnya engkau rasakan, yes, aku mengerti itu. Hari ini pertolonganmu bukan manusia. Hari ini pertolonganmu hanya dekat dengan Yesus. Manusia, saya sebagai pendeta, manusia terbatas, pendeta terbatas. Tapi Yesus gak pernah terbatas. Hari ini berita yang bagus buat Anda yang mengalami begitu banyak sekali masalah. Yesus the answer. Yesus adalah jawabannya. Jangan takut. Carilah dia, baca firman Tuhan, tersungkur menyembah dia. Waktu engkau menyembah dia, the presence of God itu hadir. Waktu the presence of God itu hadir, ia memberkati hidupmu. Bayangin saudaraku, siapa yang lebih enak? Dulu kalau kita mendengar sebuah pertandingan tinju, itu dulu ada petinju yang luar biasa. Dalam waktu satu ronde, dia menyerang, pasti lawannya jatuh. Siapakah dia? Mike Tyson. Enakan mana Mike Tyson dengan keluarganya? Ya enak keluarganya. Mike Tyson babak belur. Dia harus bertinju, berjuang. Tapi keluarga dapat semuanya. Diberikan semuanya. Berapa banyak kita babak belur dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Karena kita biarkan Yesus tidak hadir dalam hidup kita. Murid-murid yang begitu mereka naik perahu ke seberang ke lebih dalam. Mereka tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Tiba-tiba, suddenly saudaraku, terjadi angin sakal yang begitu besar. Sehingga ingin menenggelamkan kapal ini, perahu murid-murid ini. Murid-murid sudah berusaha untuk mengeluarkan air itu. Tapi saudara lihat di sana, aneh bin ajaib. Apakah Yesus tidak merasakan bahwa murid-murid mau tenggelam, perahu mereka diombang-ambing, Yesus lagi tertidur. Artinya begini saudaraku, banyak orang dia punya Yesus, dia menjadi orang Kristen, tapi Yesusnya dibiarkan tidur. Dalam kehidupan kita, tidur artinya apa? Dia nggak respect lagi sama Yesus. Dia biarkan usahanya, dia kerjakan dengan sendiri, dengan tangan yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Perahunya mau tenggelam. Dan 2022, begitu sulitnya kehidupan ini, perahu kita hampir tenggelam. Dan kita butuh Yesus. Yesus jangan dibiarkan engkau tidur. Saudara lihat, begitu Yesus bangun dan dia langsung menghardik itu. Badai itu langsung seketika tenang dan teduh. How amazing saudaraku. Ini adalah perkara yang luar biasa yang Yesus ingin lakukan dalam kehidupanmu. 2022 berjalanlah dengan Tuhan. Menyembahlah kepada Tuhan dan baca firman dengan luar biasa. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati Anda. God bless you. Kami akan melalui 2021 Tuhan. Begitu banyak kenangan yang tidak pernah terlupakan. 2022 akan kami lalui. Beberapa menit, jam kami akan lalui 2022. Sertai kami Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa Engkau. Berjalan bersama dengan kami. Tuntunlah langkah kami, sehingga kami tidak terantuk Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan, 2002 bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara besar. Banyak akan terjadi, gempa bumi akan terjadi, banjir bandang, tanah longsor akan terjadi di mana. Berita yang mengejutkan, begitu banyak orang mati tidak terima Yesus.
Kami percaya hari ini berita Injil keselamatan sampai kepada mereka Tuhan. Tahun baru ini buat umat-Mu mengerti apa yang harus kami kerjakan. Diberkati umat-Mu bersama dengan Tuhan 2022, bersama dengan Tuhan kami akan lalu ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.